Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Luciana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam mahasiswi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan konsep rancangan penelitian kuantitatif saya dengan jenis penelitian non-eksperimen. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil fenomena coping stress. Nah, coping stress ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi dan meminimalisasikan situasi yang penuh akan tekanan, baik secara kognitif maupun dengan perilaku. Nah, menurut Saravino, coping stress adalah proses di mana individu melakukan usaha untuk mengatur situasi yang dipersepsikan adanya kesenjangan antara usaha dan kemampuan yang dinilai sebagai penyebab munculnya situasi stres. Nah, di sini ada aspek-aspek coping stress dari Lazarus dan Volkmann meliputi konfrontasi, membuat jarak, kontrol diri, mencari dukungan sosial, menerima tanggung jawab, lari atau menghindar, merencanakan pemecahan masalah, dan penilaian kembali secara positif. Selanjutnya ada kesenjangan. Nah, kesenjangan merupakan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini saya mengambil contoh dengan adanya motivasi belajar yang diberikan oleh guru kepada siswanya diharapkan dapat membantu siswa dalam mengolah stres dalam pelajarannya. Namun, pada kenyataannya, sebagian siswa masih belum mampu untuk mengatasi stres tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan coping stress pada siswa MA Miftahul Ulum Anggana. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana sih siswa MA Miftahul Ulum Anggana ini mengatasi tingkat stresnya. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian di mana objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Nah, variabel X. Nah, variabel X ini solusi. Nah, variabel X di saya ini ada motivasi belajar. Nah, variabel Y ini coping stress. Selanjutnya ada hipotesis. Adanya hubungan antara motivasi belajar dengan coping stress pada siswa MA Miftahul Ulum Anggana. Jadi jenis hipotesisnya itu positif. Kenapa? Karena semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka coping stress semakin tinggi juga. Nah, sebaliknya nih, jika motivasi belajar siswa rendah, maka coping stress juga rendah. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian. Di sini saya menggunakan populasi finite. Mengapa? Karena populasinya itu telah diketahui nih jumlah yang pasti. Nah, anggotanya juga sudah pasti. Nah, di sini saya mengambil populasi pada siswa MA Miftahul Ulum Anggana. Nah, jumlah subjeknya itu jumlah keseluruhan dari populasi yang diambil adalah 400. Baik, selanjutnya ada teknik sampling. Nah, di sini teknik sampling atau cara pengambilan data dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, di sini saya menggunakan probability sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E pangkat 2. Nah, N kecil itu jumlah sampelnya. N besar adalah jumlah populasi. Nah, E merupakan persentasi batas toleransi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada 1%, 5%, dan 10%. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah populasi 400 dengan persentase batas toleransi 1%. Didapatkan hasil 250. Nah, selanjutnya dengan populasi 400 menggunakan persentase batas toleransi 10% dengan hasil 162. Nah, selanjutnya ada 4
dengan populasi 400 dengan persentase batas toleransi dengan hasil 186. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian. Di sini saya menggunakan skala. Kenapa saya di sini menggunakan skala? Karena saya akan mengukur tingkat psikologis seseorang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data. Di sini saya menggunakan korelasi produk momen, yang dimana teknik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel. Tadi saya sudah menjelaskan, saya menggunakan variabel S itu motivasi belajar. Terus yang variabel Y-nya itu coping stress. Nah, itu kan dua variabel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.